Nah, ini siklus penerimaan. Nah, siklus penerimaan ini tidak ada atau modulnya ya, tidak ada di Sakti ya, tetapi adanya di, SPAN. Nah, kenapa? Karena ini terkait dengan, eee, uang masuk ya, uang masuk ke kas negara. Nah, uang masuk ini, kalau Sakti kan urusannya untuk, kementerian lembaga ya. Jadi kalau di luar Kementerian Keuangan ada, cuma mungkin tidak sebesar ya pengelolaannya yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, peraturannya ini mungkin juga agak berbeda ya dengan, modul-modul yang lain ya kita cermati di sini. Kalau yang 1, 2, 3 ya standar ya, Undang-Undang 17 Keuangan Negara, Undang-Undang 1 2004 Perda Negara, Undang-Undang 15 2004 ya, Pemerintahan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ini sama ya, teman-teman jangan sampai lupa ya 3 paket undang-undang ini. Nah, PP 45 tata cara pelaksanaan APBN, mungkin juga masih sama. PP 50 ya, ini revisinya dari PP 45. Nah, yang berbeda ke bawah nih ya, PMK 99 tahun 2006 tentang modul penerimaan negara. Ini, yang mendasari, modul ini ya, aplikasi, yang berbeda tadi ya saya sampaikan, yang bukan Sakti. Cuma SPAN itu juga mungkin sebetulnya, eee, ininya ya, penampungannya ya. Jadi tetap modulnya juga terpisah sih sebetulnya kalau modul penerimaan negara dari SPAN. Tapi untuk menampung dari modul penerimaan negara, SPAN ada modul, penerimaan ini. Nah, kemudian PMK 32 tahun 2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik. Ini mendasari barangkali praktek MPN generasi 2 ya, MPN generasi 2 sudah, penerimaan negara secara elektronik. Nah, kemudian ada PMK nomor 202 tahun 2018 ya, revisi kedua PMK 32 yang penerimaan negara secara elektronik. Ini barangkali dasar untuk nanti dicek lagi ya, mungkin atau kelompok nanti yang akan bahas sudah paham. Ini PMK mungkin, untuk aplikasi atau, penerapan untuk MPN G3 ya, saya kira-kira nanti, tapi silakan nanti dikoreksi. Nah, yang, teknis, sorotan teknis Perdirjen PB nomor 5 tahun 2018 ya, tentang koordinasi pengelolaan penerimaan negara, dan Perdirjen PB tahun 2014 tentang penatasan penerimaan negara pada SPAN. Ini modul SPAN ya, tentang penerimaan. Nah, eee, diperhatikan ya, sebetulnya sejak Undang-Undang 17 tahun 2003 sudah dijelaskan, perbedaan antara, eee, pengertian penerimaan negara dengan pendapatan negara. Ini berkaitan juga dengan penerapan basis akrual ya. Sebetulnya basis akrual itu kan meskipun baru bisa kita murni terapkan tahun 2015 gitu ya, amanatnya sudah ada di Undang-Undang 17 tahun 2003. Itu jelas di situ disebutkan akuntansi, dilakukan dengan berbasis akrual gitu ya. Nah, tapi kita tidak bisa langsung melaksanakan amanat undang-undang tersebut, makanya dulu kita sebut saja prakteknya itu kas tuad akrual ya. Jadi, tidak sama sekali tidak bisa melaksanakan, tapi kita ada effort ya untuk membuat aplikasi berbasis akuntansi berbasis kas tersebut, bisa menjadi akuntansi berbasis akrual. Nah, tetapi definisi-definisi istilah itu sudah berbasis akrual. Ya misalnya ini, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Ini berarti basis kas ya. Nah, tapi kalau yang basis akrualnya nanti di akuntansi itu namanya pendapatan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Diterima atau belum diterima kasnya gitu ya. Jadi itu kan basis akrual. Nah, yang khusus berkaitan dengan penerimaan negara ini, misalnya di Undang-Undang 17 2003 diatur di pasal 8 huruf E ya. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas, nah nomor huruf E-nya itu melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Nah, jadi dasar bahwa Kementerian Keuangan yang kemudian melaksanakan ya fungsi ini. Kemudian di pasal 9 huruf D juga disebutkan selain memungut pendapatan negara, juga melakukan pemungutan penerimaan negara bukan pajak ya, dan menyetorkannya ke kas negara. Makanya tadi dari sinilah maka yang saya sampaikan kan, kebanyakan urusan penerimaan negara ini ada di Kementerian Keuangan dan dasarnya adalah undang-undang ini ya. Dan juga termasuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara ya. Selaku BUN ya, Bendahara Umum Negara,
dan undang-undangnya udah ada undang-undang perbendaharaan negara ya, tentang bendahara gitu kan. Kan di situ pasal 7 huruf D, Menteri Keuangan selaku BUN berwenang menetapkan sistem penerimaan. Jadi sistemnya juga Kementerian Keuangan yang menetapkan. Menunjuk bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Ya. Nah, jadi di PP 45 disebutkan bahwa pendapatan negara disetorkan ke kas negara melalui bank sentral atau bank umum dan badan lainnya. Jadi di MPNG 3 disebutkan bahwa MPNG 3 sudah bisa mengakomodasi pembayaran atau penyetoran kan melalui, ada baru 2 mungkin e-commerce ya. Satu lagi sudah fintech ya, financial technology. Jadi fintech ini bank ya, bank tapi online gitu ya. Jadi mungkin ke depan bank-bank itu bisa tersisih ini ya dengan fintech ya. Jadi beda dengan e-commerce. Kalau e-commerce mereka punya kayak marketplace gitu ya, ya aplikasi yang menampung ya penjualan dari berbagai penjual dan kemudian bisa mengakomodasi menyalurkan pembelian dari banyak pembeli gitu ya, dari banyak penjual ke banyak pembeli melalui mereka hanya menyediakan platformnya saja, platform untuk pelaksanaan jual beli dari banyak penjual dan banyak pembeli ini. Nah, lanjut ke sini. Nah, jadi sekarang sudah apa yang ada di masyarakat ya, perkembangan teknologi terkini, pembayaran gitu ya, di pemerintahan juga sudah bisa menerapkannya. Fintech melalui e-commerce ya sudah juga bisa dilakukan. Jadi orientasinya adalah kemudahan ya, kemudahan bagi para pajak. Jangan sampai orang pikir saya ini mau bayar pajak gitu ya, tapi kok susah banget. Mau bayar aja ya. Dulu saya juga masih sering berpikir begitu ya untuk bayar misalnya BPKB, STNK ya, PKB gitu, SIM ya. Nah ini kan kita ini kan menaati peraturan gitu ya, tetapi kalau untuk mentaati peraturan tersebut sulit ya, bayar harus datang ke kantor Samsat gitu ya, jauh, harus antri di sana gitu, itu kan jadi repot ya. Meskipun memang terus kalau kita tidak lakukan kita didenda lagi, padahal kita malas saja kan jauh gitu ya. Jadi serba salah untuk menjadi orang yang taat peraturan gitu. Nah bukan tidak mau kan sebetulnya, tapi kita ingin kemudahan. Nah makanya kemudian sekarang kan banyak tuh Samsat yang keliling ya, bisa melayani pembelian di mobile itu ya. Nah sekarang kan kita sudah biasa mudah beli aja langsung pakai HP gitu. Kenapa bayar pajak juga tidak bisa? Gitu. Jadi kita harus segera update ya teknologi. Nah kemudian di Undang-Undang Nomor 1 2004 wajib mengintensifkan perolehan pendapatan. Ya. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara pada waktunya. Gitu kan? Ini pada sehari sebetulnya ya tadi disampaikan. Penerimaan Kementerian Negara tidak boleh digunakan langsung. Nah ini ada dispensasi ya, relaksasi untuk BLU ya. BLU itu bisa dipakai langsung ya untuk pengeluaran ya, dengan ada pengesahan nanti kan mekanisme SPM-nya kalau menggunakan biaya atau namanya anggaran dari BLU kan, penerimaan dari BLU bisa boleh digunakan langsung. Nah, rantai nilai dalam manajemen pendapatan merupakan kompeten kunci ya menurut Handbook yang sudah teman-teman pelajari ya, kritik artikel ya. Nah, di antaranya ada 6 poin penting ya yang perlu kita perhatikan. Manajemen pendapatan merupakan sebuah tugas yang penting, gitu kan. Kemudian kedua, administrasi perpajakan, asesmen dan pengendalian berada di bawah tanggung jawab otoritas administrasi perpajakan. Kemudian penerimaan kas dari pendapatan perpajakan di bawah pengelolaan bendahara. Nah ini yang saya tidak tahu nih, kalau kita seperti ini atau tidak ya. Kalau ini mungkin menurut Tanbek ya.
penerimaan kas dari pendapatan perpajakan di bawah pengelolaan bendahara. Kalau kalau untuk yang PNBP gitu ya, penerimaan yang diperoleh oleh kementerian lembaga kan ya, yang bukan Kementerian Keuangan, itu memang iya di bawah pengelolaan bendahara kan, masuk ke bendahara penerimaan ya. Sebagai penerimaan satker kan, atau pendapatan satker kalau yang akrualnya. Nah, tapi kalau pendapatan perpajakan yang masuk melalui kantor pajak kan ya, uangnya langsung ke Bank Indonesia, ini apakah di bawah pengelolaan bendahara tepat atau tidak? Ya, ini saya masih belum paham nih. Ini apakah menurut saya ini karena dari Tanbeg ini ya, dari Tanbeg, tapi tidak harus bahwa di lapangan ini dilaksanakan ya. Karena kalau di kita untuk pajak misalnya kan menurut saya tidak di bawah pengelolaan bendahara ya. Tapi untuk yang selain pajak PNBP di satker-satker ya memang di bawah pengelolaan bendahara, itu sama dengan yang disampaikan oleh Tanbeg ini. Nah, kemudian sebuah tugas kunci bendahara memastikan bahwa pendapatan dikonsolidasikan dalam treasury single account ya secepat mungkin. Juga sudah kita terapkan ya. Bendahara tidak boleh menunda ya untuk menyetorkan langsung pendapatan yang diterima melalui mereka. Nah, tugas bendahara lainnya mengelola pendapatan bukan pajak dan berbagai pendapatan antar pemerintah daerah, ini jelas ya dikelola oleh bendahara, dan kalau banyak nanti ada dibentuk bendahara penerimaan. Nah, pendapatan negara ini secara umum dibagi 3 kan, pajak, PNBP, hibah. Nah, masing-masingnya ini dikelola dengan aplikasi berbeda gitu ya, atau terkait dengan institusi yang berbeda. Setoran dari wajib pajak, wajib bayar, ini untuk biaya cukai kan ya, wajib bayar namanya, dan wajib setor ya, wajib setor untuk PNBP itu ya. Itu yang wajib pajak itu kan melalui MPN ya. Wajib setor melalui KPPN itu ya, satker. Dari satker diterima dulu. Nanti dua-duanya nanti masuk ke rekening BUN ya di Bank Indonesia. Nah, penerimaan ini melalui Bank Indonesia ya, melalui sub rekening kas umum negara untuk menampung penerimaan dari penjualan surat utang negara. Ini yang pertama ya, jenis penerimaan melalui BI. Jadi misalnya teman-teman beli obligasi pemerintah ya, surat utang negara, itu kan juga melalui bank-bank resepsi itu ya. Nah, ini kan berarti akan masuk ke rekening kas umum negara juga ya, melalui MIDIS, mitra distributor gitu ya, kalau di investasi itu ya. Beberapa kali pemerintah menerbitkan surat berharga ini ya, kemudian dibeli ya. Belinya sih melalui bank, beda-beda kan, melalui Bank Mandiri atau melalui pialang ya, melalui perusahaan pialang gitu ya. Nah, tetapi dari semua mitra itu akan kemudian masuk juga tetap ke rekening umum negara. Nah, juga ada rekening khusus ya untuk menampung penerimaan yang terkait dengan penerimaan pembiayaan, khususnya yang diperoleh dari initial deposit dan replenishment. Jadi kalau mungkin initial deposit ini saya tidak terus ya. Untuk penerimaan pembiayaan kan biasanya kalau terjadi defisit kan dibiayai dari mana ya? Mungkin dari pinjaman gitu ya, atau dari hibah gitu ya pembiayaan ini. Nah, ini masuknya rekening khusus ya di BI, jadi tidak dicampur dengan rekening kas umum negara. Nanti kalau dibayar replenish ya, ditutup lagi itu kan, berarti ditutup lagi rekening khusus itu. Baik ya. Nah, modul penerimaan negara ini memuat serangkaian prosedur mulai dari tadi sudah disampaikan juga ya. Penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengisytiharan sampai dengan pelaporan berhubungan dengan penerimaan negara merupakan bagian dari SPAN. Di SPAN ya. Sakti kan di ini satker. Nah, ada 4 ruang lingkupnya. Yang tadi wajib pajak, wajib setor, wajib bayar. Jadi wajib pajak penerimaan pajak ya, wajib
store, penerimaan negara bukan pajak. Nah, pengambilan belanja ini mungkin yang wajib store juga ya. PNBP wajib, kalau cukai itu wajib bayar ya, WP, WB, PNBP dan penerimaan pengambilan belanja ini mungkin wajib store. Kemudian penerimaan perhitungan pihak ketiga ya, macam-macam lain-lain ya pembayaran. Penerimaan bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi penatausahaan. Transaksi penerimaan negara yang diterima melalui rekening milik BUN di Bank Indonesia, melalui bank pos persepsi, serta melalui surat potongan serintah membayar. Jadi ini ada beberapa macam ya. Jadi dari cara penerimaannya itu maka ada diterima melalui rekening milik BUN dan diterima melalui bank pos persepsi dan diterima melalui potongan surat pemerintah membayar SPM ya. SPM itu kan misalnya gaji kan, ada potongan PPh pasal 21 gitu ya. Nah, itu berarti masuk ke penerimaan kan, penerimaan pajak. Jadi meskipun negara membayar untuk PNS ya, kemudian PNS dari pembayaran itu negara juga menyisihkan untuk bayar pajak gitu. Nah, sebagai tunjangan PPh 21. Nah, sebetulnya kan kayak ngapain, ya udah dinetkan aja gitu ya, nggak usah bayar pajak lagi. Nah, tapi kan peraturannya tidak begitu gitu ya. Semua karyawan harus dikenakan PPh gitu ya, pasal 21. Jadi meskipun kemudian PPh-nya itu diambilkan juga dari gaji gitu ya, dibayar oleh negara, tapi tetap perhitungannya harus masuk ya. Perhitungan gajinya itu gross, kemudian nanti untuk pajaknya diambil lagi gitu ya, dinetkan. Ya, saya sampaikan itu mungkin perlu dilihat juga ya, menarik ya, karena banyak mungkin bagian atau enggak banyak sih, tapi kita perlu melihat ya seberapa besar sih porsi yang sebetulnya pembayaran PNS yang Ditjen Pajak mungkin tidak terlalu banyak melakukan upaya ya. Nah, kalau MPN-nya sendiri itu sudah ada sejak lama ya, yang tadi di tata laksana APBN kan sudah disebutkan ya, modul penerimaan negara ya. Nah, waktu itu tapi kita sebut sebagai generasi 1 ya. Nah, baru dikembangkan di 2015 ya, MPN G2. Nah, tadi yang paparan di kelompok sebelumnya, sudah di kelompok kelas sebelumnya ya, sudah menyampaikan MPN G1 ini di antara kelemahannya itu terdiri dari 3 sistem kan, menggabungkan 3 sistem. Sebelumnya di BJA punya namanya sistem penerimaan negara SISPEN, katanya berbasis DOS itu ya aplikasinya gitu. Tahun 2007 lah, Anda bayangkan ya, belum begitu banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan di pemerintahan ya. Kemudian yang kedua, pajak juga punya namanya MP3, tapi MP3 bukan untuk memainkan lagu ya, musik ya. Nah, kalau yang di Bea Cukai satu lagi yang ketiga itu dulu saya sering membaca banyak publikasinya ya, namanya Electronic Data Interchange ya. Jadi itu digunakan oleh Bea Cukai. Nah, ini semua kemudian disatukan ya di 2007 menjadi MPN G1. Kenapa disatukan? Karena ini semuanya kan sebetulnya berurusan dengan stakeholder yang sama ya, bank-bank persepsi itu ya. Bank-bank persepsi itu kemudian melayani pemerintah, tapi harus akses ke 3 aplikasi yang beda-beda sistemnya gitu kan. Jadi mereka juga bingung, ini gimana sih pemerintah kayak nggak punya uang aja bikin aplikasi gitu. Jadi aplikasinya sama, minta kita jadi perantara untuk menerima penerimaan gitu ya. Tapi kok pakai aplikasi beda-beda karena yang ngelola beda-beda ya, satu dikelola DJA, satu dikelola DJP, satu dikelola DJPC. Kenapa tidak ininya padahal satu kementerian juga kan, Kementerian Keuangan gitu ya, kok susah banget gitu ya, kira-kira seperti itu. Maka dibuat MPN ya, MPN G1 ini, tapi masih ada kelemahan ya. Kemudian di 2015 diperbaiki.